Jujur ya, kalau pasanganmu mulai merahasiakan empat hal ini, ada kemungkinan dia udah nggak mencintaimu setulus dulu lagi. Aku nggak ngomong gini buat nakut-nakutin kamu, tapi buat nemenin kamu ngelihat realita yang mungkin selama ini cuman kamu rasain, tapi nggak ada yang berani namain. Sekarang, aku cuma pengen kamu sadar dulu. Kalau pasanganmu mulai merahasiakan empat hal yang akan kita bahas, itu bukan cuma soal, dia butuh privasi kok. Seringkali, itu tanda ikatan emosionalnya sama kamu mulai menipis. Karena gini, orang yang benar-benar cinta biasanya cenderung kebanyakan cerita, kadang sampai kamu sendiri yang capek dengerin. Sementara orang yang cintanya setengah-setengah, pelan-pelan belajar nutup informasi, supaya kalau suatu hari dia mau pergi, dia udah siap. Stoik bilang, orang yang mencintai dengan dewasa nggak butuh bersembunyi. Jadi waktu dia mulai sembunyiin hal-hal yang dulu dia transparan, itu bukan kebetulan, itu gejala. Dan gejala yang kamu abaikan hari ini bisa jadi penyesalan yang terlambat kamu sadari nanti. Jadi, yuk kita bahas pelan-pelan, bareng-bareng. Empat hal yang kalau dia mulai rahasiakan dari kamu, itu tanda cintanya udah nggak setulus dulu. Satu, dia merahasiakan keadaan emosinya. Yang pertama, dia nggak lagi jujur soal perasaannya sendiri. Di hubungan yang sehat, orang yang cinta sama kamu itu nggak cuma cerita soal hal-hal menyenangkan. Dia juga cerita tentang capeknya, takutnya, overthinkingnya, sampai hal-hal kecil yang ganggu pikirannya. Karena di matanya, kamu itu tempat paling aman buat jadi diri sendiri. Tapi kalau sekarang kamu sering lihat dia, pura-pura baik-baik aja, jawab, nggak apa-apa kok. Padahal jelas ada yang salah, atau malah defensif waktu kamu tanya, kamu kenapa? Jujur ya, itu tanda ikatan emosinya sama kamu mulai longgar. Secara psikologis, ini mirip emotional disengagement. Dia pelan-pelan melepas ikatan tanpa ribut, tanpa drama. Fisiknya masih ada di sampingmu, tapi jiwanya pelan-pelan ambil jarak. Orang yang benar-benar cinta nggak takut kelihatan rapuh karena dia tahu. Walau aku berantakan, dia nggak akan ninggalin aku cuma karena itu. Sebaliknya, orang yang udah nggak tulus akan milih nunjukin versi terbaiknya doang, bukan dirinya yang asli. Pelan-pelan dia nggak lagi nyaman jujur ke kamu, dan mulai lebih nyaman cerita ke teman lain, kesibukan, atau dunia maya. Di sini nih, pelan-pelan pintu untuk orang ketiga kebuka. Bukan karena orang ketiga itu tiba-tiba datang, tapi karena hati dia sudah lebih dulu nggak pulang ke kamu. Kalimat kayak, aku cuman mau sendiri nggak apa-apa, aku simpan sendiri aja. Kedengarannya dewasa, tapi kalau terlalu sering dipakai buat nutup diri dari kamu, itu bukan ketenangan, itu badai yang dia bangun pelan-pelan. Ingat, kalau dia benar mencintaimu dengan tulus, dia akan ngasih kamu akses ke dunianya, bukan bikin tembok dan nyuruhmu cuman lihat dari luar. Dua, dia merahasiakan rencana dan arah masa depannya. Yang kedua, masa depannya berubah dari kita jadi aku dan urusanku. Dalam hubungan yang sehat, masa depan pelan-pelan bergeser dari aku mau apa, jadi kita bakal kemana. Nggak harus langsung bahas pernikahan, tapi minimal kamu tahu dia lagi kejar apa, punya mimpi apa, lagi mikirin keputusan penting apa. Orang yang sayang sama kamu nggak keberatan kamu tahu arah hidupnya kemana. Dia seneng kalau kamu ikut dukung, atau minimal ikut ngerti. Tapi kalau sekarang dia tertutup soal rencana hidup, nggak mau cerita dia mau kemana, mau jadi apa, atau kelihatan nggak tertarik lagi bahas masa depan bareng kamu. Jujur ya, itu bukan hal sepele, itu tanda dia mungkin nggak lagi lihat kamu sebagai bagian dari perjalanannya. Secara psikologi, ini mirip avoidance, menghindari pembicaraan yang bisa bikin dia harus jujur jawab satu pertanyaan. Kamu masih masuk di masa depanku atau enggak? Di tahap ini, banyak orang sebenarnya lagi bikin exit strategi. Pintu keluar yang pelan-pelan disiapkan kalau suatu hari dia merasa waktunya pergi. Makanya kadang kamu ngerasa dia masih terlihat normal. Tapi batinmu kerasa, dia tuh kayak udah nggak invest ke hubungan ini lagi. Karena memang
Secara batin dia mungkin udah setengah badan di luar. Kalimat kayak, jalan hidupku ya urusanku, kamu nggak harus tahu semuanya. Itu halus, tapi cukup jelas nunjukin satu hal. Aku nggak benar-benar naruh kamu di sampingku buat jangka panjang. Orang yang cintanya dewasa mungkin nggak punya semua jawaban soal masa depan. Tapi dia nggak takut ngajak kamu ngobrol tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi kalau akhir-akhir ini masa depan lebih sering jadi topik yang dihindari, bukan dibicarakan, itu tanda penting yang nggak boleh kamu abaikan. 3. Dia merahasiakan interaksi sosial dan lingkungan pertemanannya. Yang ketiga, kamu nggak lagi tahu dia hidup dengan siapa. Di hubungan yang sehat, pasanganmu mungkin nggak cerita detail tiap chat, tapi kamu punya gambaran. Siapa aja temannya, biasanya nongkrong sama siapa, dan dia lagi main di lingkungan yang seperti apa. Transparansi itu bukan karena kamu posesif, tapi karena dia menghargai ketenangan hatimu. Tapi kalau sekarang, dia mulai hapus chat, ganti password tanpa alasan jelas, ponsel selalu nempel di tangan kayak nyawanya di situ, atau langsung defensif waktu kamu tanya, kamu lagi chat sama siapa? Itu udah bukan sekadar privasi. Itu namanya ngumpetin sesuatu. Secara perilaku, ini bentuk behavioral distancing. Dia sengaja jauhin kamu dari sisi sosial hidupnya. Karena kalau kamu tahu, bisa jadi kamu akan terluka atau enggak setuju. Dan seringkali, dari sinilah awal mula munculnya teman curhat spesial. Teman chat yang bikin nyaman. Yang pelan-pelan berubah jadi pelarian emosional. Nggak selalu langsung selingkuh, tapi udah cukup buat bikin kamu bukan lagi tempat utama dia cari nyaman. Ingat, orang yang jujur nggak takut dilihat. Kalau dia panik tiap kali kamu nggak sengaja lihat layarnya atau sering bilang, ih, kamu kok curigaan banget sih, ini cuma teman. Padahal sikapnya sendiri yang bikin kamu curiga, maka masalahnya bukan cuma dirasa curigamu, tapi di tingkahnya yang nggak selaras. Orang cuma sembunyiin hal-hal yang dia tahu nggak cocok dengan komitmen yang dia omongin. Kalau hari ini kamu merasa, aku nggak kenal lagi siapa aja temannya. Dulu dia cerita, sekarang hampir nggak pernah. Itu bukan perubahan kecil, itu tanda dia pelan-pelan membangun hidup di luar kamu, tanpa melibatkan kamu di dalamnya. Cinta yang tulus nggak butuh ruang sembunyi. Yang butuh ruang sembunyi itu biasanya bukan cintanya, tapi pelariannya. 4. Dia merahasiakan kebutuhan dan ketidakpuasannya. Yang keempat, ini yang paling halus tapi paling berbahaya. Dia diam, terlalu diam. Di hubungan yang sehat, pasanganmu masih berani bilang, aku ngerasa kurang diperhatiin. Aku sedih kalau kamu kayak gitu. Aku butuh kamu lebih hadir. Memang kadang bikin gak nyaman, tapi justru itu tanda aku masih mau hubungan ini membaik. Tapi kalau sekarang dia nggak pernah lagi komplain, nggak pernah lagi protes, nggak pernah lagi minta apapun, cuma bilang, terserah, aku nggak apa-apa kok. Jujur ya, itu bukan tanda hubungan aman, itu tanda dia udah mulai menyerah secara emosional. Secara psikologis, ini mirip emotional withdrawal. Dia mundur pelan-pelan dari hubungan, bukan dengan ribut, tapi dengan berhenti berharap. Di fase ini, hubungan kelihatan tenang, padahal sebenarnya lagi sekarat. Orang yang masih cinta akan berani jujur meski risiko berantem karena dia masih mau cari jalan tengah. Orang yang udah nggak taruh harapan akan milih diam, biar waktulah yang pelan-pelan memisahkan kalian. Yang lebih bahaya, kalau dia nggak lagi ngomong apa yang dia butuh dari kamu, besar kemungkinan dia mulai cari yang mau dengerin di luar, yang mau paham tanpa dia tahan-tahan, yang bikin dia merasa dihargai lagi. Dan seringkali, perselingkuhan itu bukan soal ketemu orang yang lebih baik, tapi ketemu orang yang lebih mau dengerin. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat, kamu berhak dicintai tanpa disembunyikan. Kamu berhak dimengerti tanpa harus memohon-mohon. Kalau suatu hari kamu ketemu seseorang yang dewasa dalam mencintai, dia nggak cuman hadir tapi juga jujur. Dia bukan cuma bilang aku sayang kamu, tapi nunjukin itu lewat keterbukaan, lewat keberanian ngobrol yang nggak enak,
lewat kesediaan berjalan bareng, bukan saling sembunyi. Dan sampai itu datang, tolong jangan korbankan dirimu sendiri buat mempertahankan hubungan yang bahkan gak lagi jujur sama kamu. Pelan-pelan aja, kita nggak harus berani dalam satu malam. Yang penting, satu langkah kecil dulu. Berani ngaku sama diri sendiri. Aku nggak lagi diperlakukan dengan tulus. Dan aku pantas dapat yang lebih sehat dari ini.